Karena as-siratal mustaqim di dalam Al-Quran sebagian besar itu menunjukkan perilaku kita di dunia. Setahu saya satu yang menunjukkan bahwa siratal mustaqim itu di akhirat, yaitu yang di surat Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Itu yang di akhirat, dan itu sama sekali tidak menunjukkan jembatan serambut di belah tujuh, bukan, justru jalan yang lancar sekali, yang baik sekali. Dan sebagian besar atau as-siratal mustaqim yang lain di dalam Al-Quran itu menunjukkan cara hidup, cara kita berperilaku selama kita hidup di dunia. Nah, setelah kita berkomitmen bahwa kami Allah, masih ingat kita menyebutnya iyyaka na'budu, kami, karena yang kita hadapi adalah Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, maka selayaknya kita menghadap Allah tidak sendirian tetapi bersama-sama, yaitu dengan berjamaah. Karena kita berjamaah, maka kita menyebutnya kami. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk melaksanakan komitmen itu tidak mudah. Banyak sekali gangguannya. Gangguan ada dari dalam, ada gangguan dari luar. Besok kita bahas gangguan yang dari dalam, antara lain yang diungkapkan oleh Allah di surat An-Nas. Itu gangguan kita mempraktekkan iyyaka na'budu, tapi hambatannya dari dalam. Dan hambatan dari luar antara lain yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Falaq. Karena banyak rintangan-rintangan, maka kita perlu mohon bimbingan oleh Allah. Bukan hanya pengarahan, tapi yang kita mohon juga bimbingan. Karena kalau pengarahan kita ditunjukkan begitu saja, tapi kalau dibimbing itu ibaratnya kalau manusia itu sambil digandeng, jangan ke sana, kalau mau belok ditarik begitu, kalau mau tergelincir dipegangin. Jadi mohon perlindungan ini lebih perlindungan yang berupa bimbingan, yang dalam bahasa Arab disebut at-taufiq. Nanti insyaallah kita bahas at-taufiq ketika kita membahas as-siratal mustaqim. Nah, kalau kita melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mesti menggunakan prosedur yang benar. Tidak boleh kita mengabdi kepada Allah tapi prosedurnya salah. Misalnya sholat, kita ketika menyembah kepada Allah, prosedurnya mesti benar. Prosedur itu yang kita pelajari sebagai syarat dan rukunnya sholat. Kalau syarat dan rukunnya sholat kita tidak penuhi, maka itu ditolak. Dan prosedurnya benar, niatnya mesti benar, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, atau hanya untuk mencari ridha Allah. Jadi prosedurnya, caranya benar, tujuannya benar. Itu pun tidak cukup. Sarana yang kita pakai mesti benar. Kita sholat di masjid, masjid ini dibangun dengan uang halal atau haram. Masjid ini dibangun untuk memecah belah orang Islam atau justru untuk mempersatukan. Allah melarang sholat di masjid yang di situ orang-orang digiring untuk terpecah belah. Itu disebutkan di surat At-Taubah. Itulah makanya saya sering-sering menyebut kita mesti bersatu, meskipun metode kita beda, meskipun madhab kita berbeda, harus kita tetap bersatu. Karena kalau kita tidak bersatu dan masjid ini memfasilitasi itu, maka tidak layak masjid ini dipakai untuk itu. Masjid yang layak adalah yang ussisa ala taqwa, yang didasari atas ketakwaan. Nah, sarana atau infrastruktur yang kita pakai untuk sholat, untuk beribadah harus benar.
Lalu alat yang kita pakai itu juga mesti harus benar. Baju kita itu halal atau haram. Sajadah yang kita pakai, yang kita bawa itu halal atau haram. Bahkan makan kita halal atau haram. Itu mesti benar. Dan tidak boleh dicampuri dengan sesuatu yang salah atau kezaliman. Jadi pengabdian kepada Allah tujuannya atau niatnya mesti benar. Prosedurnya, syarat rukunnya mesti benar. Sarana atau infrastruktur yang dipakai mesti benar. Alat-alat yang dipakai juga mesti benar. Kemudian tidak dicampuri dengan sesuatu yang menyimpang. Nah, untuk itu maka kita memerlukan bimbingan dari Allah. Dan mohon bimbingan atau mohon petunjuk ini hanya bisa kepada Allah. Dan orang lain siapapun tidak bisa memberi petunjuk kepada kebenaran. Hatta Rasulullah SAW pun tidak bisa memberi petunjuk yang sifatnya bimbingan semacam itu. Bukankah Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maksud Rasulullah SAW ingin mengajak pamannya Abu Thalib, seorang yang baik, yang sangat melindungi Rasulullah SAW, untuk membaca syahadat di akhir hayatnya. Itu pun tidak bisa. Karena yang bisa memberi petunjuk hanyalah Allah. Allah menantang, coba yang kamu anggap sebagai Tuhan, siapapun, bisa nggak memberi petunjuk? Allah berfirman di surat Yunus, Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Katakan, ada nggak sekutu-sekutu yang kamu sembah itu bisa memberi petunjuk kepada kebenaran? Qulillahu yahdi lil haqq. Katakan, Allah lah yang bisa memberi petunjuk kepada yang hak. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuda ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuda. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuda. Apakah yang kita mintai petunjuk itu orang yang memang bisa memberi petunjuk kepada kebenaran, atau kita mengikuti sesuatu atau seseorang yang tidak bisa memberi petunjuk kecuali kalau dia memang diberi petunjuk. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak atau mengikuti orang lain sebagai model, kita mesti lihat dia mendapatkan petunjuk dari Allah atau tidak. Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, kita tidak usah ikuti. Fama lakum kaifa tahkumun? Lalu bagaimana kalian mengambil kesimpulan, mengambil keputusan? Jadi yang bisa memberi petunjuk hanyalah Allah. Dan pihak yang pas dimintai petunjuk mengenai cara beroperasinya suatu produk. Saya umpamakan begini, kalau kita membeli komputer, kita mesti minta buku manualnya, bagaimana mengoperasikan laptop ini. Ketika kita membeli HP, kita mesti minta mana buku panduannya. Karena kalau HP itu diproduksi oleh Samsung, kita tidak bisa minta buku panduannya dari Motorola atau Nokia. Karena yang paling tahu tentang produk ini adalah yang menciptakan. Kita manusia, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu Allah. Kalau kita minta petunjuk kepada yang tidak menciptakan, itu kan salah. Dan orang yang paling mengetahui adalah orang yang menciptakan. Saya kasih contoh yang ada di dalam badan kita. Mohon maaf, saya selalu melihat orang yang punya keahlian di bidangnya agar saya kalau salah dikoreksi. Di sini ada dokter, alhamdulillah ada dua, mertua dan menantu. Ya.
Misalnya, tulang di tangan kita itu sakit, terus diraba-raba tidak ketahuan. Bagaimana cara mengetahui sakit kenapa itu? Lalu coba di ronsen. Di ronsen, wah ini ada yang mencurigakan. Tapi foto dari ronsen itu kurang jelas, kurang detail. Coba pakai MRI. Pakai MRI diperiksa, wah lebih jelas. Lalu makin dicurigai. Sudah mengetahuikah dokter membaca foto MRI? Sudah bisa mengetahui Pak Basuki? Persis? Belum tentu. Biopsi dulu. Dibiopsi untuk melihat kandungan yang ada di tulang itu apa. Setelah dibiopsi, apakah tahu persis dokter itu? Belum tentu lagi. Maka yang paling mengetahui tulang itu kenapa ada masalah, ya yang membuat. Yang membuat itu nggak usah dioperasi, nggak usah di MRI, tahu apa yang ada di situ. Maka kalau kita mau minta petunjuk, minta pengarahan, ya kepada yang membuat dong. Kalau kita membeli HP, yang membuat itu Samsung, tanya kepada Samsung. Kalau kita ini produk yang membuat Allah, kita tanya kepada Allah. Nah, mengenai produk, itu ada hal-hal yang mudah kita pelajari dan ada yang sangat sulit dan bahkan impossible kita mengetahui persis. Apa itu? Badan kita ini bukan hanya terdiri dari fisik, material, tapi ada ruh yang tidak material. Untuk yang material itu mudah dipahami. Dan salah satu ciri khasnya Al-Quran, kalau sesuatu itu mudah dipelajari, maka penyebutan di Al-Quran tidak diulang-ulang. Bahkan kadang-kadang itu sangat ringkas. Tapi untuk masalah-masalah yang sulit dipelajari, maka di dalam Al-Quran itu diulang lagi. Kapan kita merasa sulit mempelajari? Sulit mempelajari itu bisa ada kalanya bahwa kita memang tidak punya akses ke sana. Kalau tidak punya akses ke sana, bukan sampai kita jungkir balik mengerahkan orang seluruh dunia, tidak akan bisa mempelajari itu. Misalnya surga dan neraka, kita nggak punya akses. Karena kita nggak punya akses, nggak bisa mengetahui itu. Yang lebih gampang, benda di dalam bumi kita, kira-kira kedalaman 1000 meter, ada apa di situ? Kita tidak bisa, karena terhalang oleh pasir, bebatuan dan sebagainya. Kalaupun orang yang ahli perminyakan, itu masih kira-kira untuk ngecek apakah di dalam tanah ini ada, dalam bumi ini ada minyaknya atau tidak. Misalnya mereka melakukan pengeboman pakai dinamit, diletakkan di sana, kemudian diukur bunyi dor di sini, itu nanti akan merambat ke dalam bumi dan bunyi itu akan dipantulkan kembali ke atas. Siapa yang memantulkan? Yang memantulkan adalah benda padat, benda keras. Jadi kalau di dalam tanah itu ada rock, ada batu besar atau lempengan besar, maka dentuman tadi akan mentok ke lempengan tadi, kemudian berbalik ke atas. Nah, itu dihitung suara dentuman ini yang asli dan kembalian dentuman sampai ke atas itu berapa detik. Dan itu dicoba di dinamit diletakkan di sini, di sana, lalu akan ketahuan bentuk lempengannya itu kayak apa. Kalau bentuk lempengannya itu melengkung, ini dicurigai akan ada minyak. Dia melengkung karena dia didorong oleh minyak dari atas, dari bawah. Kemudian lempengan itu melengkung. Nah, ini yang ngetrap, yang membuat minyak terperangkap, lalu dibor. Itu tidak tahu persis. Di situ ada minyak, kandungannya berapa banyak, dan minyaknya itu minyak ringan atau minyak berat.
kandungan sulfurnya seberapa besar, itu tidak tahu. Yang paling tahu adalah yang menciptakan oleh Allah. Maka bagaimana kita minta petunjuk kepada yang tidak menciptakan? Itu kan salah. Maka kita minta petunjuk hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu logikanya. Kenapa kita harus minta petunjuk itu hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Mulk, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui Al-Khabir karena Allah itu khalaq, yang menciptakan. Oleh karena itu kita mesti minta informasi kepada yang paling tahu. Dan pengetahuan Allah itu sampai sekecil-kecilnya. Al-Latif. Al-Latif itu maha lembut. Ini kiasan tentunya. Kita tidak bisa membayangkan, oh Allah berarti lembut, lebih lembut daripada air itu, bukan begitu. Itu kiasan supaya kita bisa memahami bahwa Allah itu kepada yang kecil-kecil sama yang selembut-lembutnya satu sel. Di dalam sel itu ada apanya, Allah tahu. Sel darah yang kecil itu, dia seberapa banyak bisa menyerap oksigen, itu Allah tahu. Dan di dalam situ tuh ada racunnya atau tidak, Allah tahu. Karena Allah itu Al-Latif. Ketika menciptakan itu juga Allah itu maha lembut. Nah, untuk hal-hal yang kita tidak bisa mempelajari dengan baik, maka kita mesti mengandalkan informasi kepada menciptakan, dan kita jangan sok tahu. Caranya gimana? Ya kita mesti rajin-rajin bertanya kepada Allah. Bagaimana kita bertanya kepada Allah? Bukankah Allah sudah membocorkan informasi-informasi itu lewat Al-Quran dan lewat Rasulnya? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali informasi-informasi yang kita tidak punya akses. Contoh yang kita tidak punya akses, saya tadi menyebut badan. Badan itu gampang dipelajari, oleh karena itu Allah tidak menyebut bedahlah badanmu, sayat-sayat supaya kamu mengetahui anatominya. Bagaimana pembuluh darah itu networknya bagaimana? Bagaimana susunan tulangnya dan sebagainya. Itu tidak perlu dibahas banyak. Karena apa? Itu kelihatan kok. Karena kelihatan, gampang dipelajari. Dan Allah tidak menganjurkan manusia, karena kalau manusia nanti sengaja dibunuh kemudian disayat-sayat. Allah menganjurkannya melihat, mempelajari onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana onta itu diciptakan? Jadi, itu lihat anatominya. Kok dia bisa sih sama-sama binatang, kok dia bisa berjam-jam tidak makan, nggak apa-apa di padang pasir? Oh ternyata dia mempunyai tempat untuk menyimpan makanan yang nanti kalau dia lapar itu dikeluarkan lagi, dikunyah lagi untuk tambahan energi lagi. Nah, cukup dengan, apakah mereka tidak melihat unta, bagaimana unta itu dibuat? Tidak diuraikan lebih lanjut. Karena apa? Gampang kok. Dan di sini Allah menggunakan kata melihat di sini, yang di situ terjemahkan sebagai memperhatikan. Itu mengambil dari kata nadhara yanzuru. Tidak pakai ro'a. Kalau ro'a itu masih bisa dua arti. Ro'a itu mirip-mirip dengan see dalam bahasa Inggris. See dalam bahasa Inggris itu bisa melihat dengan mata, tapi see juga bisa melihat dengan pikiran. Misalnya, ini masjid ini dulu asalnya hanya satu kapling, kemudian diperluas dengan beberapa kapling, dibeli gotong royong dan sebagainya. Misalnya dapat keterangan itu, oh I see, oh aku see di situ bukan berarti melihat, tapi aku tahu. Nah, ro'a itu juga begitu. Ini ada kata nadhara. Nadhara bisa melihat dengan mata, tapi juga bisa melihat dengan
pikiran. Nadhara kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia, dha itu banyak menjadi al, nazar menjadi nalar. Ya, ada beberapa dha dalam bahasa Arab ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, dha menjadi al. Zuhur disebut salat lohor, jadi al. Ya, jadi yang dulu itu bisa diartikan apakah mereka tidak menalar. Loh, namanya menalar itu melihat dengan pikiran. Jadi jangan berhenti pada melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, jangan berhenti di situ. Kan kita diberi perangkat as-sam'a wal basara wal fu'ad. As-sam'a itu pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad itu hati. Fu'ad itu sistem berpikir. Yang sistem berpikir itu melibatkan otak dan melibatkan hati atau jantung secara biologis. Kalau kita mau membahas itu, suatu saat nanti kita bisa bahas kolbu itu apa? Kolbu itu satu sistem, bukan satu benda satu, tetapi dia sistem. Ya, karena di dalam Al-Quran kolbu itu dipakai untuk berpikir. Falahum qulubu yaqiluna biha. Lalu mereka menggunakan kolbunya yaqilun untuk berpikir, untuk berakal. Yaqilun itu menggunakan akal. Jadi kolbu tidak secara fisik hanya jantung, tetapi lebih ke sistem. Kembali, kita mempelajari fisik kita mudah karena gampang kelihatan. Yang sulit itu mempelajari roh. Bagaimana kita bisa mempelajari roh? Kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa memegang. Maka karena kita tidak punya akses secara indera terhadap roh, maka akan sulit kita mempelajari roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhanku. Artinya yang tahu Tuhanku, kita tidak tahu. Loh, kalau kita tidak tahu, kalau kita ingin tahu tentang roh gimana? Carilah informasi dari yang tahu, dari Allah. Jadi kalau kita mau mempelajari roh secara langsung, nggak mungkin. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kenapa sedikit? Ilmu kita itu hanya bisa berkembang kalau kita bisa mengamati dengan indera. Begitu kita tidak bisa mengamati dengan indera, kita hanya bisa memakai kias. Dikiaskan dengan apa yang kita sudah pernah mengamati dengan indera. Kalau tidak ada kiasnya, kita tidak bisa berpikir. Jadi paling jauh kita berpikir adalah kita membuat kiasan dari sesuatu yang kita bisa mengamati dengan indera. Lalu bagaimana kita mempelajari roh? Teorinya begini. Kalau kita tidak bisa melihat sesuatu, kita bisa melihat perilakunya. Roh itu orang mencoba mengartikan sebagai jiwa. Kalau orang mempelajari roh, lalu belajarnya ilmu jiwa. Coba lihat, kita baca ilmu jiwa. Itu kan orang pada spekulasi. Ada pendekatan mempelajari ilmu jiwa itu dari perilakunya, lalu menjadi behaviorism. Ilmu jiwa yang dikembangkan melalui pengamatan terhadap behaviornya itu. Tapi ada ilmu jiwa yang dikembangkan melalui biologi. Jadi misalnya gini, kenapa sih kita minum? Nah, kalau kenapa kepengen? Kenapa kepengen? Yang kepengen itu siapa? Untuk kepengen ini, kalau teori biologi itu kan badan kita ini ada bahan bahan cair, ada zat cair, ada benda padat. Komposisinya secara umum kira-kira mohon maaf kalau tepatnya dari orang per orang itu ada perbedaan sedikit-sedikit, kira-kira 70 dan 30. Kalau di dalam tubuh kita cairannya kurang dari 70, Allah memberi sinyal,
hati-hati, kamu kurang cairan. Sinyalnya apa? Haus. Nah, terus orang minum. Ilmu jiwa yang mempelajari tentang perilaku orang berdasarkan biologi itu melihatnya, oh dia minum karena ingin mempertahankan keseimbangan komposisi antara benda cair dan benda padat. Jadi orientasinya itu keseimbangan materi yang ada di dalam yang dipelajari dari biologi. Nah, ruh ini oleh Allah digambarkan kepada kita diberi ilmunya melalui perilakunya. Ruh ini bisa marah, ruh ini bisa sedih, bisa takut dan sebagainya. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak sedih? Bagaimana kita supaya bisa bahagia? Kita mendefinisikan bahagia, coba kalau di kita ini sekarang ada 50 orang, kita tanya satu-satu, definisinya ya 50. Beda-beda. Kalau kita mau coba, saya pernah mencoba di majelis pengajian yang waktu tidak ada COVID itu kan akrab, dekat, lalu saya bisa tanya, coba menurut kamu kebahagiaan itu menurut definisinya apa? Macam-macam. Ada yang mengatakan kita akan bahagia kalau semua keinginan kita keturutan. Apakah betul? Orang yang semua keinginannya keturutan itu bahagia? Seringkali orang yang serba keturutan keinginannya itu menjadi bosan. Kalau bosan, ya bukan bahagia. Dan coba, orang yang semua keinginannya keturutan, biasanya yang bisa membuat keinginan kita keturutan itu apa? Duit. Kalau kita punya duit, kita punya keinginan apapun gampang kok. Kepengen beli minuman yang model apa? Duit. Makanan, apakah pecel atau sop, rawon dan sebagainya, asal ada duit. Sudah tua tapi kepengen punya istri cantik muda, asal ada duit. Kepengen jadi gubernur, asal ada duit. Nah, karena itu banyak orang yang mendefinisikan, sadar atau tidak sadar, dia mendefinisikan bahwa bahagia itu diperoleh kalau keinginannya keturutan. Cara yang paling strategis bagi orang itu adalah mau berduit. Oke, kalau mau berduit, apakah orang yang mau berduit itu ketika mempunyai 1 miliar kemudian bisa meningkat menjadi 10 miliar puas? Enggak. Setelah 10 miliar kepengen 20 miliar, kepengen 100 miliar, kepengen 1 triliun. Dan makin banyak itu lompatannya makin jauh. Orang semacam itu disebut rakus. Orang yang rakus atau tamak itu tidak pernah ada puas. Kapan bahagianya? Itulah sebabnya orang yang mencari kebahagiaan melalui keduniaan itu mata'ul ghurur, bekal yang menipu. Kenapa menipu? Karena kalau kita mempunyai keinginan, sebelum saya bilang keinginan, kesenangan itu kapan kita peroleh? Kesenangan itu kita peroleh kalau kita bisa memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan sesuatu benda ini entah mahal atau berharga, kita ngubur ini. Begitu kita berhasil, maka yang kita peroleh adalah rasa senang dan puas. Sebaliknya, kalau kita berusaha keras mencapai situ, tapi mentok di situ, perasaan apa yang muncul? Kecewa. Seberapa besar kecewa? Tergantung jarak antara achievement, capaian ini dengan tujuan tadi, target itu seberapa jauh. Makin jauh jaraknya, kekecewaan itu makin dalam. Maka orang yang ngejar keinginan yang nanti kalau diperoleh bisa senang, jadi orang yang hidupnya mengejar kesenangan akan kecewa. Karena kemungkinan kita kemungkinan kita selalu berhasil untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu sangat kecil. Karena kita tidak bisa mengendalikan yang di luar kita.
Yang di luar kita kejar, bisa lari kok. Bisa lari. Bisa orang mau nikah sudah dekat waktunya, persiapan itu sudah, kata WHO-nya sudah 85%, tiba-tiba batal. Itu kan kita tidak bisa mengendalikan karena banyak variabel-variabel yang beyond our reach, yang tidak bisa kita capai. Oleh karena itu salah kalau kita mendefinisikan bahagia adalah kalau kita senang atau kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Nah, tanya kepada Allah, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dicapai oleh roh. Kapan roh itu bisa mendapatkan kebahagiaan? Allah menyebutkan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau di dalam jiwanya itu tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang membuatnya sedih. Nah, itu definisi bahagia yang kita pahami dari Al-Quran. Duitnya banyak, kalau masih ada yang ditakuti. Duitnya banyak tapi takut diuber-uber KPK, ya nggak bahagia. Misalnya mengumpulkan penghasilan sudah banyak, kerja keras, begitu sudah memperoleh sesuatu, kenapa kerja keras? Aku kepengen membeli BMW baru. Begitu dapat hilang, perasaan apa yang muncul? Sedih. Seberapa sedih? Tergantung seberapa jauh dia senang pada mobil itu. Makin dia mencintai barang itu, maka ketika barang itu hilang, makin dalam sedih. Maka kalau kita ingin bertanya tentang perilaku roh, tanya kepada yang membuat. Jangan membuat definisi bahagia melalui pengetahuan-pengetahuan yang tidak bersumber dari penciptanya. Mesti dari penciptanya, karena kita tidak punya akses kepada roh. Kalau kita tidak punya akses, kita pertama-tama tanya kepada yang membuat. Dan dalam hal roh, karena memang kita dibuat oleh Allah tidak bisa punya akses, maka Allah memberi contoh, memberi gambaran yang bisa dilihat, yaitu perilakunya. Dengan perilaku itu maka Allah memberi arahan-arahan. Arahan-arahan itu isinya perintah dan larangan. Coba buku panduan untuk laptop ini, apakah ada teori? Ini supaya bisa keluar huruf ini, maka ada 0101 yang komposisinya seperti ini. Nggak ada. Cukup baca. Kalau kamu kemarin gini, pencet tombol ini. Pencet tombol ini. Terus jangan kamu pencet tombol itu. Jadi isinya perintah dan larangan. Al-Quran itu adalah buku petunjuk, bukan buku ilmu. Maka di dalam Al-Quran isinya perintah dan larangan. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan ilmu, kita pelajari mengapa sih Allah menganjurkan kita tidak mencari kesenangan, tetapi mencari ketentraman. Terus kita coba pelajari, karena rahasianya ternyata di situ. Itu bisa kita pelajari. Jadi intinya kita minta dulu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Contoh yang saya gambarkan di sini, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Ini larangan. Kamu jangan memalingkan mukamu untuk atau kepada manusia. Ini idiomnya, idiomatik. Jangan memalingkan muka. Orang memalingkan muka itu kan body language. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali bahasa tubuh yang dipakai. Artinya apa? Jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, kamu jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan congkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini perilaku roh. Kalau kamu sombong,
celaka kamu. Karena Allah membuat sistem roh bahwa semua orang diberi oleh Allah dignity, rasa harga diri. Kalau semua orang itu diberi rasa harga diri, maka setiap orang sadar atau tidak sadar merasa dirinya mempunyai level harga diri, satu level tertentu. Kalau setiap orang itu sudah mengukur harga diriku sekian tinggi, lalu ada orang menganggap lebih rendah, orang itu tersinggung. Kalau tersinggung akan terjadi permusuhan. Kalau terjadi permusuhan, tidak bisa bahagia kamu. Jadi isinya larangan, jangan angkuh. Allah tidak suka angkuh. Tidak suka angkuh itu untuk memberikan gambaran Allah itu menciptakan setiap manusia itu mempunyai harga diri yang sama. Oleh karena itu, kamu jangan berusaha menaikkan diri lebih dari orang lain atau merendahkan orang lain. Mukhtal, fakhur itu sombong. Sombong itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang satu, saya menaikkan diri saya. Misalnya saya mengatakan, ini orang seluruh ini yang berkumpul ini yang paling kaya saya. Nah, itu mengangkat. Orang sendiri yang pangkatnya paling tinggi saya. Dan saya pernah ketemu di suatu ruangan begitu, di satu lingkungan lah. Semua orang-orang yang bertugas di sini pangkatnya di bawah saya. Saya letnan, semua di bawah saya. Jadi saya nurut, mereka semua nurut sama saya. Itu kan mencoba mengangkat dirinya lebih dari yang lain. Bisa juga sombong itu dengan cara orang lain itu yang direndahkan. Goblok kamu, gitu aja nggak tahu. Itu menganggap orang lebih rendah. Dua-duanya tidak boleh. Yang satu istilahnya mukhtal, yang satu istilahnya fakhur. Ya, Allah itu begitu jelinya. Jangan sombong dengan cara apapun, jangan. Itu menyimpang dari kodratnya, menyimpang dari fitrahnya. Kalau itu menyimpang, celaka kamu. Jadi karena isinya itu Al-Quran itu petunjuk, maka isinya perintah dan larangan. Kita minta kepada Allah, ihdina, berilah kami petunjuk. Petunjuk ke as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, dan Allah, karena Allah itu yang menciptakan alam raya ini, termasuk individu-individu kita ini, maka kita individu harus menyesuaikan dengan cara Allah menciptakan semua. Kalau kita berperilaku berbeda dengan cara Allah menciptakan, hancur kita. Kita mesti menyesuaikan diri. Kenapa kita tidak mau menyesuaikan diri dengan Allah? Ketika kita bekerja di suatu kantor saja, di suatu perusahaan, kita itu mesti menyesuaikan dengan kultur kerja di situ. Kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan kultur kerja di situ, hancur kita. Itu mesti menyesuaikan diri. Loh, kalau mau menyesuaikan diri dengan kultur kerja di perusahaan, kenapa tidak mau menyesuaikan diri dengan kultur yang diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah hubungan antar manusia. Ikuti. Dan Allah itu menciptakan alam raya ini. Kalau kita mau berontak, mau kemana? Gak ada alam yang lain. Gak ada alam yang lain. Kita kadang-kadang kepengen pindah saja, pengen pindah dari RT RW sini RW 5. Dari RW 5 belum tentu gampang. Untuk pindah itu butuh duit untuk beli rumah, tempat lain, atau untuk sewa. Makanya orang-orang yang tinggal di pinggir sungai itu susah disuruh pindah, karena pindah itu butuh biaya. Apalagi kita mau berontak kepada Allah, mau ke alam yang mana? Gak ada. Kita tuh hanya bisa tinggal di alamnya Allah yang diatur oleh Allah. Kalau kita tinggal di alam yang diatur oleh Allah, kita mesti mengikuti cara Allah mengelola alam ini. Kalau kita tidak mengikuti, hancur kita. Dan karena
yang menciptakan itu adalah Tuhan, maka coba cari Tuhan yang lain yang bisa menciptakan alam yang lain. Nggak ada. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali sudahlah kita tunduk patuh kepada Allah dan kita mohon bimbingan kepada Allah supaya way of life kita, cara hidup kita ini benar dan harmonis di antara kita semua. Saya kira sementara begitu, sudah jam 6 kurang 7 menit. Saya mohon izin kita membahas Ihdinas Shiratal Mustaqim ini beberapa sesi, karena menurut saya ini menarik, karena ini inti ya, inti dari kebutuhan kita di dalam surat ini. Kenapa inti? Di dalam ayat surat Al-Fatihah kita dianjurkan oleh Allah untuk memohon hanya satu, yaitu mohon hidayah. Tidak ada contoh mintalah rizki, gak ada. Mintalah kawan yang banyak, gak ada. Mintalah jauhkan dari neraka, gak ada. Yang ada petunjuk. Kenapa? Petunjuk itu kunci. Kalau orang berperilaku mengikuti petunjuk dari Allah, dia selamat, dia tidak akan masuk neraka, karena dia tidak akan berperilaku menyimpang. Kalau dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, pasti dia melaksanakan semua perintah Allah. Kalau dia itu mendapat petunjuk Allah, pasti dia santun kepada orang lain. Karena Allah di dalam Al-Quran itu memberikan pelajaran-pelajaran yang semacam itu. Oleh karena itu, ibaratnya kalau itu gudang, petunjuk itu adalah kuncinya. Begitu kita sudah bisa membuka pintu itu, maka kita bisa memperoleh apa saja yang ada di situ. Mau surga, ya kalau kita dapat hidayah, surga itu gampang. Nah, kalau kita ingin rezeki, gampang asal dapat hidayah, asal dapat bimbingan. Bimbingan gimana? Begitu ada PHK, ada bimbingan dari Allah, terus ngerjakan ini, ngerjakan itu dan sebagainya. Ya, jadi saya mohon izin membahas ayat ini beberapa sesi. Yang saya siapkan ini wordnya, tapi itu PowerPoint-nya itu baru sebagian kecil, belum sampai separuh. Dan ini pun di file saya menulisnya Ihdinas Shiratal Mustaqim nomor 1. Jadi kalaupun ini sudah habis, masih ada nomor 2. Ya, jadi saya mau nanti membahasnya kali-kali, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu tidak bosan. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan.